Ini salah satu kilometer yang cukup bodrong karena kilometernya putus di 200.000 lebih. Nah, jadi otomatis dengan bobot yang berat dikasih transmisi CVT, rata-rata kan di kasus mobil HRV baik yang harusnya sih kalian bisa lah kilometernya kayak mobil ini di 257.000 baru bel CVT-nya rontok. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi bersama saya Arya, dan di video kali ini gue ingin mengulas 1 unit mobil Honda HRV yang di luar nalar. Kenapa gue bilang di luar nalar? Biasanya HRV itu putusnya di kilometernya 150.000. Nah, tapi untuk mobil ini salah satu kilometer yang cukup bodrong karena kilometernya putus di 200.000 lebih. Nah, persisnya berapa gue lupa, cuma nanti kita kasih highlightnya aja untuk kilometernya berapa. Nah, tapi sebelum kita masuk ke mobil ini, gue pengen ngeliat dulu mobil-mobil apa aja yang kita lagi kerjain di Domo Transmisi. Nah, pertama di sini ada mobil CR-V yang lagi turun setengah di bagian mesinnya, terus ada mobil CV Vario yang lagi turun full, terus ada mobil CR-V Gen 4 dia lagi nyobain bocor-bocor. Terus ada lagi Vios nih. Ini Vios juga lagi mau turun mesin karena dia overheat di bagian sininya. Terus ada mobil rapor lagi ngerjain kayak kaki. Nah, ini rapornya 1500 cc ya kalau nggak salah ya. Yang spare partnya nggak jelas ada di Indonesia atau enggak. Terus ada mobil harian kayak Xenia lagi ngebenerin bocor. Nah, ini mobil Xenia yang udah CVT terus dia ngebenerin bocor di bagian as roda. Nah, terus konsumennya nanya harga gearbox di sini berapa kalau mobil baru. Nah, ini yang bikin kaget adalah kilometer Xenia ini udah 200.000. Jadi untuk mobil tahun 2023 atau 2022 ya lupa, pemakaian udah 200.000. Ini gila sih, mobil cakep banget. Tapi di bagian gearboxnya belum bermasalah. Nah, jadi sebenarnya untuk gearbox yang di CVT ini kayaknya memang untung-untungan ya. Kayaknya kalau lagi dapat unitnya bagus ya gearboxnya awet kayak mobil ini satu. Tapi kalau memang lagi zonk, kayaknya gearboxnya belum 100.000 udah baik yang jebol juga gitu. Karena beberapa kali kan udah ada yang kesini kan. Oke lah, paling itu aja untuk mobil-mobil yang ada di bengkel. Tambah berapa lama lagi kita langsung lihat aja proses pengerjaan gearbox ini seperti apa. Let's go. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi nonton video YouTube kali ini, waduh gimana? Kerusakan HRV-nya lumayan parah ya. Nah, tapi selagi kita mau lihat proses pengerjaannya dan kerusakannya, gue pengen bahas nih, ada 2 pertanyaan titipan dari subscriber kita dengan hashtag obsesi. Nah, biasanya kita untuk video-video obsesi itu kita bahas di segmen khususnya dengan teman-teman bisa lihat di YouTube kita sendiri, itu video-video obsesi udah banyak. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar mobil Matic bisa tulis aja di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Nanti biasa sama admin kita bakal dipilih-pilih nih mana pertanyaannya bagus, nanti next kita bahas. Nah, tapi untuk video overall kali ini gue akan langsung bacakan aja untuk 2 pertanyaan titipannya. Yang pertama ada dari @Aldi Maulana Adrianto. Hashtag obsesi, CVT di Brio sama BRV. Mobil lama kan sama ya. Berarti secara teori bakal lebih kuat ketika dipakai di Brio ya. Apa ada merek CVT racing atau apa gitu yang lebih bagus daripada genuine? Waduh, ini bener sih. Ini orang ini logikanya lumayan masuk nih. Ini bagus ini. Jadi secara teori bener, harusnya di Brio itu bisa lebih awet, bener banget, bener. Jadi karena kan bobot mobil ini kan menentukan ya. Jadi kayak contohnya kasusnya di HRV deh. HRV kenapa banyak kasus? Karena kan mobil HRV ini kan bobotnya 1,7 ton. Jadi otomatis dengan bobot yang berat dikasih transmisi CVT, rata-rata kan di kasus mobil HRV baik yang rontok. Nah, tapi di Brio ini memang masih jarang kan yang kasus bel CVT yang rontok. Nah, tapi harus diingat nih, selain bobot mobilnya, yang nggak kalah penting itu dari cara berkendaranya. Jadi kalau kata gue, kalau dari cara berkendaranya kasar,
kasar, kayaknya nggak lihat mobilnya besar atau kecil deh. Pasti kalau cara berkendaranya kasar, dibetot-betot terus pakai RPM yang tinggi, pasti belt CVT-nya cepet rontok. Nah, beda sama cara berkendara yang halus. Karena kan kita pernah temuin nih mobil kilometernya udah mau 300 tapi belt CVT-nya belum rontok. Kenapa bisa awet? Ya balik lagi cara berkendara. Jadi kalau kata gue sih bener, secara teori itu kilometernya bisa lebih awet belt CVT-nya ya karena bobot mobilnya lebih ringan. Tapi yang nggak kalah penting adalah cara berkendara. Itu gimana yang bisa menentukan belt CVT kita bakal awet atau enggak. Oke, next kita masuk ke pertanyaan kedua. Dari @Gayuh Kurniawan 4140. #obsesi Mas Arya dan Ko Freddy. Saya tertarik dengan transmisi Matic Panther. Apakah masih worth it? Mobil Panther ya. Mobil Panther itu sebenarnya Matic-nya tuh awet. Seandainya memang ada masalah juga kita masih bisa mempelajari ya. Mobil tua gitu kan. Tapi seandainya memang teman-teman beli mobil Panther terus Matic-nya ada masalah, nggak usah takut karena biaya perbaikannya nggak semahal seperti mobil-mobil Matic yang sekarang-sekarang gitu loh. Jadi biaya perbaikan Matic-nya masih lebih murah lah. Justru kalau teman-teman beli mobil Panther harus lebih aware di mesinnya karena nggak semua bengkel bisa nyeting mesinnya, apalagi mesinnya yang masih pakai Bosch pump. Nah itu kalau settingannya kurang pas itu mobil nggak enak jadinya. Paling segitu aja ya untuk kedua pertanyaan titipan. Kita lanjut lagi untuk video overallnya. Let's go. Oke guys, sekarang gue udah ada di unit HRV. Ini yang kemarin baru masuk. Nah terus mobil ini kan kemarin kita udah lihat ya ada rontokan-rontokannya. Nah ini adalah salah satu mobil HRV yang kilometernya cukup gondrong yang baru CVT-nya rontok. Nah ini kenapa gue bisa bilang cukup gondrong? Nah ini nanti kita kasih highlight ya. Kilometernya ada di 257. Nah ini kilometer langka nih. Kilometer langka yang mana belt CVT-nya baru rontok. Jadi ini untuk pengguna mobilnya atau pemilik mobilnya the best lah. Berarti dia kakinya itu bagus lah cara nyetirnya. Berarti teman-temannya udah nggak usah takut kalau minjemin mobil mereka ke yang punya mobil ini, udah bisa dipercaya. Kenapa? Belt CVT-nya rontoknya di kilometer tinggi. Berarti kan orang ini cara bawa mobilnya hati-hati. Nah ini gue lagi mau test drive mobilnya. Cuma sebelumnya ini untuk editor wajib masukin video ini ya. Gue mau test drive. Nah cuma kondisi di bagian beltnya ini nggak bisa ditarik guys, mentok. Jadi sorry untuk video overall kali ini gue nggak bisa pakai seat belt ya, karena seat beltnya ini nggak bisa ditarik. Gue dari tadi udah mau coba buat pasang seat belt, cuma seat beltnya ini nggak bisa. Jadi untuk video overall kali ini sorry banget. Maaf Pak Polisi juga kalau ada yang nonton, karena gue mau pasang ini nggak bisa. Jadi ini kayaknya harus dicek lagi sih gara-gara apanya. Nah oke lah, langsung aja kita test drive ya kayak biasa. Nah ini posisi N, gue pindahin dulu ke P. Nah ini posisi gue masukin ke D ya. Oke, bagus. N, R. Wih, ini enak, metiknya aman. Kayak kakinya sedikit ada bunyi tapi gak ada masalah. D lagi. Ini N, R. Oke sip. PRND-nya gak ada masalah. Berarti kita bisa langsung coba tes akselerasi sama ditanyakannya. Oke, let's go. Ini kebetulan ada jalanan yang cukup kosong, enak.
Oke, gaspol. Udahlah cukup. Nah, kita udah tahu lah minimal akselerasinya nggak ada masalah. Kita udah coba sampai 80 km. Kan? Dek. Wih, matikan nahan, sip. Oke, tanjakannya bisa. Sekali lagi. D. Oke, bagus. Sip. Udah nggak ada trouble menurut gue. Tanjakan, akselerasi sama PRND-nya. Oke guys, kita udah selesai buat test drive. Dari PRND-nya, akselerasinya gimana, terus tanjakannya juga gimana. Dan gue udah memberikan tips juga nih, gimana caranya biar mobil HR-V kalian kilometernya tuh nggak putus di kilometer rendah. Kayak di 150, 100 ribu, 112, 110. Itu kan kilometer-kilometer menurut gue rendah lah ya. Nah, harusnya sih kalian bisa lah kilometernya kayak mobil ini di 257 ribu baru belt CVT-nya rontok. Mungkin kalau mau dipaksain ini bisa sampai 280 kali ya. Tapi ya itu terlalu maksa banget sih. Itu juga nggak bagus kalau dipaksain. Kita udah tahu kondisi beltnya rontok, tapi kita masih paksa mobil untuk jalan juga. Kayaknya janganlah, beresiko ya kan. Oke lah guys, paling segitu aja untuk video YouTube kali ini. Kalau kalian suka dengan video YouTube kali ini, kalian boleh like, comment, and subscribe YouTube Domo Transmisi. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita dan TikTok kita di Domo Transmisi guys. Nah paling segitu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video overhaul lain. Domo Transmisi, dokternya Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.